147 Howling Sky Douluo. Kekuatan lengan pria berpakaian abu-abu yang sudah berada di tanah yang kokoh ini sangat menakutkan. Bahkan kabel besi sepanjang setengah kilometer saja masih sangat berat, dan masih ada 3 orang di atasnya. Tapi di tangannya semuanya seperti tidak ada apa-apa, dan kabel besi dengan cepat mengangkat ketiganya. Akhirnya mencapai puncak gunung, Tang San tidak merasakan apa-apa, tetapi kedua pria berpakaian abu-abu yang dia selamatkan keduanya memiliki wajah pucat. Kembali dari berjuang di tepi hidup dan mati, tidak ada yang akan merasa lebih baik dari mereka. Pria berpakaian abu-abu terkemuka itu juga menghela nafas panjang, tatapannya tertuju pada Tang San yang masih tenang dan anggun, dan tiba-tiba memukul bahunya dengan kepalan tangan. Bahu Tang San sedikit bergeser, lalu berhenti. Dia tidak menghalangi, karena dia dengan jelas merasakan bahwa tinju pria berpakaian abu-abu itu tidak memiliki niat jahat. Tinju mendarat di bahu Tang San dengan bunyi gedebuk, dan pria berpakaian abu-abu terkemuka itu tertawa terbahak-bahak. "Kakak yang baik, terima kasih banyak." Tang San tersenyum kecut, "Kakak, lakukan sedikit lebih mudah lain kali, tinjumu sangat berat." Pria berpakaian abu-abu dengan paksa menepuk bahu Tang San. "Beri aku istirahat, jelas tulangmu yang melukai tanganku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berlatih. Aku Tang Long. Tidak apa-apa jika kamu memanggilku kakak. Di generasi kita, aku adalah tertua. Keduanya adalah Tang Tian dan Tang Yu, mereka juga saudara kita yang berhubungan langsung. Kali ini kamu menyelamatkan hidup mereka." Wajah Tang Tian dan Tang Yu sudah lama dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan keduanya mengangguk ke Tang San. Tang Tian berkata, "Saudaraku, bantuanmu tidak bisa dibalas dengan kata-kata." Tang San dengan gagah berani berkata, "Kita semua bersaudara, jangan sebutkan itu. Jika kamu berada di tempatku, kamu juga akan menyelamatkanku sama saja, bukan?" Tang Yu memiliki ekspresi pahit, "Kami akan melakukannya jika kami memiliki kemampuan itu." "Saya mendengar Anda memiliki roh kembar. Apakah itu baru saja roh utama Anda rumput perak biru?" Tang San mengangguk. Tang Long tersenyum. "Bibi kedua membual tentangmu seperti banjir bunga surgawi. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Mampu berkultivasi saat ini di usiamu, benar-benar tidak mudah, telah menembus peringkat ke-50. Tidak kurang dari 2 ini." Tang Tian dan Tang Yu saling berhadapan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, dalam hati mereka berpikir, bagaimana bisa, tidak kurang, sebelumnya dia bahkan bisa menyisihkan kekuatan roh untuk membantu kita mempercepat. Tanpa membicarakan hal lain, ketika 3 orang jatuh secara bersamaan, dia bisa bereaksi untuk menyelamatkan orang lain dan dirinya sendiri. Kecepatan reaksi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tang Long melihat ke atas kabel besi yang rusak, dan berkata dengan sedih. Melihatnya dengan putus asa menggantung kepalanya, Tang San tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Saudara sekte yang tampaknya agak belak-belakan ini benar-benar lugas. Tang Tian berkata, "Kakak, ayo cepat kembali. Jangan biarkan Master Sekte menunggu. Pemutusan kabel ini juga tidak bisa disalahkan padamu. Kami hanya kurang beruntung. Jika Master Sekte menghukum siapapun, kami akan menanggungnya, itu bersama-sama." Tang Long menyeringai, berkata, "Anak-anak yang baik. Lain kali ada anggur yang enak, aku akan mengundangmu untuk minum. Ayo pergi." Puncak kelima ini juga yang terakhir masuk ke Clear Sky School. Sekte terpencil terletak di gunung ini. Meskipun tidak ada paviliun dan kios, masih ada bangunan seperti kastil. Itu sepenuhnya abu-abu, tampak seolah-olah bagian dari gunung. Agak lebih akrab dengan ketiga orang itu, Tang San juga tidak lagi menjaga jarak dari mereka seperti sebelumnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Kakak Tang Long, dengan sekolah langit cerah kami di medan terjal seperti ini, bagaimana kabarmu? Persediaan yang diperlukan dibawa masuk. Apakah juga melalui kabel besi ini?" Tang Long mengangguk, berkata, "Ini adalah metode pelatihan khusus sekte. Setiap murid sekte di atas 16 tahun akan berpartisipasi dalam memindahkan persediaan. Tentu saja, biasanya pengaman yang digunakan tidak seperti yang kita gunakan hari ini. Lalu ada semacam tali pengaman, jadi meskipun kabel besi putus, setidaknya bisa menjamin keselamatan Anda. Siapa yang mengira kita akan sangat sial hari ini? Saya ingat pertama kali Tang Tian akan menyeberangi kabel besi. Dia sangat takut, dia menangis dan hidung bocor. Haha." Tang Tian malu memandang Tang Long, dengan sedih berkata, "Itu sudah bertahun-tahun yang lalu.
Mengapa kamu masih mengungkit masa laluku yang memalukan di depan saudara Tang San? Ayo kembali ke sekte dengan cepat, jangan biarkan Master Sekte menunggu. Tang San mengerti bahwa mereka membawanya melalui rantai besi tanpa memberinya keselamatan itu mungkin untuk menguji kekuatannya. Dia tersenyum kecut pada saat yang sama, Bibi, apa yang kamu katakan kepada orang-orang untuk menyebabkan permusuhan seperti itu? Tetapi sekarang tampaknya saudara-saudara yang berhubungan darah ini sangat lugas. Saat keempatnya berangkat sekali lagi, hubungan mereka jelas menjadi jauh lebih harmonis, terutama pemimpin Tang Long yang jelas memiliki karakter yang sangat langsung. Arogansi aslinya yang diasumsikan sekarang benar-benar dilenyapkan, dan dengan penuh kasih menarik Tang San ke arah sekte di bahunya. Bangunan batu besar itu seperti benteng. Gerbang utama setinggi 5 meter, dan meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Spirit City, bangunan berbatu ini sangat kekar. Di atas gerbang, 3 kata dengan berani diukir di batu, dengan keagungan yang bisa menentang pegunungan di sekitarnya, Clear Sky School. Di depan gerbang, 2 pemuda berpakaian abu-abu buru-buru membungkuk memberi hormat ketika mereka melihat keempatnya mendekat, tetapi salah satu dari mereka masih menghalangi jalan Tang San. Tolong tunjukkan kredensial sekte Anda. Kredensial. Tang San menatap kosong sejenak. Dia tentu saja tidak tahu apa yang disebut kredensial ini, dan mau tidak mau agak bingung melihat Tang Lama. Tang Panjang tersenyum. Itu Clear Sky Hammer. Jangan bilang ada yang bisa lebih membuktikan bahwa kita adalah murid sekte yang berhubungan langsung daripada Clear Sky Hammer. Mereka tidak mengenalmu, jadi tunjukkan saja pada mereka. Itu aturannya. Biarkan mereka melihatnya. Hanya kita murid sekte yang berhubungan langsung yang bisa masuk ke sini. Bawahan sekte dan murid sekte luar semuanya ada di desa di luar itu. Pada titik ini, suasana hatinya agak turun, tatapannya pada Tang San juga menahan sesuatu. Memang, dilihat dari penampilan desa, orang bisa tahu hanya ada beberapa ratus orang. Bawahan dari sekolah langit cerah sudah sangat sedikit, itu jelas menunjukkan betapa sulitnya situasi sekte itu sekarang. Ekspresi di mata Tang San agak gelap. Dia tentu saja mengerti alasan mengapa tatapan saudara-saudara ini padanya berubah. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa situasi sekolah langit cerah saat ini dapat sepenuhnya disalahkan pada ayahnya, itu masih terkait erat dengannya. Membalikkan tangan kirinya, gelombang cahaya hitam, Clear Sky Hammer panjang Ci muncul di telapak tangannya. Trio Tang Long telah mendengar dari Tang Yuehua bahwa Tang San memiliki roh kembar, dan roh utamanya saat ini bukanlah Clear Sky Hammer, jadi itu bukan apa-apa bagi mereka. Tetapi kedua murid penjaga gerbang itu tidak melihatnya seperti itu. Karena Tang San bersama dengan trio Tang Panjang, mereka awalnya percaya kekuatan Tang San harus cukup tinggi. Tapi dia tiba-tiba bahkan tidak memiliki satu cincin roh di Clear Sky Hammer miliknya. Tatapan mereka yang semula hormat segera berubah sedikit acuh tak acuh. Di dunia guru roh, terutama sekte guru roh, kekuatan seringkali mewakili banyak hal. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, tatapan mereka sudah menjadi aneh. Tang Long dengan sedih menepuk salah satu dari mereka. Apa yang kamu lihat, masih belum menyingkir. Ya, kedua murid itu kemudian minggir, tetapi dalam hati berpikir bahwa tidak heran mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dia adalah tombak lilin berlapis perak. Penampilannya cukup bagus, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun. Melewati gerbang, hal pertama di dalamnya adalah halaman yang luas, diikuti oleh bangunan batu yang tinggi. Tang Long memberi Tang San pengantar. Ada sekitar 4 generasi murid sekte yang terkait langsung, menambahkan hingga lebih dari 200 orang. Kami dianggap sebagai generasi ketiga. Kami juga membanggakan jumlah orang terbesar, tidak jauh dari 100. Ini adalah halaman depan, digunakan ketika Master Sekte mengumpulkan semua orang. Halaman belakang bahkan lebih besar, itulah area pelatihan kami. Sekte ini menekankan pertempuran yang sebenarnya, dan setiap bulan anak-anak generasi ketiga dan keempat akan melakukan latihan tempur nyata di bawah pengawasan para tetua. Itu menentukan peringkat kekuatan. Yang termuda, Tang Yu, tersenyum, bos telah menjadi perwakilan dari generasi ketiga kami beberapa tahun berturut-turut. Dia takut kamu datang untuk memperebutkan posisinya, itu sebabnya dia memiliki wajah itu sebelumnya. Tang Long tertawa terbahak-bahak, dengan paksa menepuk bahu Tang San, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, itu benar-benar yang kupikirkan. Kakak, kita akan bertukar petunjuk nanti. Bagaimana saya bisa menjadi pertandingan kakak, tidak perlu bersaing. Dengan kecerdasan Tang San,
pikirannya seperti cermin. Dia tahu bahwa posisi kepala generasi ketiga pasti terkait dengan suksesi Master Sekte. Dia tidak pernah tertarik pada posisi Master Sekte Clear Sky School. Terlebih lagi, dia akan mengenal leluhur dan sektenya dan bahkan yang lebih penting untuk pengampunan ayahnya, dia tidak bisa ambisius dan kompetitif. Ekspresi Tang Long berubah, dengan serius berkata, "Saudaraku, jangan terlalu rendah hati. Kamu akan mengerti nanti. Ayo, kita akan segera pergi menemui Master Sekte. Kurasa kita membuatnya menunggu. Tang Yu, pergilah berbicara dengan paman keempat, masalah kabel besi di luar tidak dapat ditunda." Baik. Tang Yu berbalik dan pergi, sementara Tang Long dan Tang Tian membawa Tang San ke gedung utama Clear Sky School. Bangunan Clear Sky School tidak memberikan kesan mewah sedikitpun, tapi juga tidak polos. Karakteristik terbesar mereka secara keseluruhan adalah kata masif. Memasuki bangunan utama, juga tempat seperti kastil itu, melewati lorong-lorong yang lebar, mereka naik ke lantai 2 melalui tangga di dalamnya. Dalam perjalanan mereka melihat banyak murid Clear Sky School, semuanya mengenakan pakaian abu-abu. Tang Long bersaudara menghentikan Tang San di depan pintu melengkung di bagian terdalam lantai 2. Tang Lama mengangkat tangannya dan mengetuk 2 kali, "Tuan Sekte, kami telah membawa Tang San." Memasuki, suara kaya yang dalam bergema dari dalam ruangan. Di telinga Tang San, itu sangat familiar, karena suara ini 80% mirip dengan ayahnya, Tang Hao. Tang Long mendorong pintu dan memberi isyarat kepada Tang San dengan matanya, lalu memimpin untuk masuk ke dalam. Tang Tian tidak mengikuti, melainkan berdiri di dekat pintu. Ruangan ini berukuran lebih dari 100 meter persegi, interiornya didekorasi dengan sangat sederhana, sebuah meja lebar, rak buku yang menutupi kedua dinding, serta 2 sofa panjang. Tang Yuehua duduk dengan anggun di sofa. Melihat Tang San berpakaian putih mengikuti Tang Long ke dalam, senyum di wajahnya langsung melebar. Tang San secara alami melirik bibinya, tetapi perhatiannya masih tertuju pada sosok kuat di belakang meja. Tingginya lebih dari 2 meter, punggung harimau dan pinggang beruang, wajah terpahat dan rambut beruban pendek. Dia sama-sama berpakaian abu-abu, tetapi duduk di sana, dia seperti inti dari kastil ini. 2 meter mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi jika Tang San harus menggambarkan orang ini dengan kata-kata, mungkin dia hanya bisa memanggilnya, menjulang. Mata ayahnya berlumpur, disebabkan oleh luka-luka lama itu, dan pria yang 70 atau 80% mirip dengan ayahnya ini tampak sedikit lebih muda. Matanya yang cerah dan penuh ekspresi seperti obor. Dalam waktu singkat menatap Tang San, aura yang luas dan liar menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Tanpa upaya menahan diri, tekanan besar menyelimuti Tang San sekaligus. Tapi dengan cerdik, tekanan ini benar-benar melewati Tang Long, tanpa membuatnya terpengaruh sedikitpun. Tang Long tidak lemah, dan kulitnya dengan cepat berubah. Saat dia melihat Tang San lagi, tatapannya tidak bisa menahan rasa cemas. Tapi yang mengejutkan Tang Long adalah bahwa Tang San melangkah ke dalam ruangan, menghadapi serangan tekanan itu tanpa ekspresinya berubah sedikitpun. Kakinya berdiri dalam bentuk T yang samar, pinggang dan punggungnya lurus sempurna. Ekspresi anggun memudar, digantikan oleh rasa hormat. Kedua lutut menekuk, 2 lapisan cahaya biru dan putih yang samar-samar dapat dibedakan secara samar di sekitar Tang San. Berlutut di tanah dengan suara putong, dia memberi hormat kepada pria di belakang meja melepaskan tekanan besar. Tang San memberi hormat kepada Master Sekte. Hanya beberapa kata, tetapi setiap suku kata diucapkan dengan sangat jelas, dan juga sangat koheren. Pupil mata Tang Long agak membesar. Apakah orang ini benar-benar manusia? Menghadapi tekanan kuat Master Sekte, dia sebenarnya masih bisa memberi hormat sambil berlutut, dan bahkan berbicara. Mungkinkah kekuatannya benar-benar lebih besar dariku? Tapi, bibi kedua bilang dia baru berumur 20 tahun. Faktanya, dia tidak tahu seberapa besar tekanan yang dialami Tang San saat ini. Tekanan besar itu seperti gunung yang menembus awan, menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Tang San tampak sangat tenang sekarang, tetapi sebenarnya dia sudah merilis kedua domain besarnya. Domain Dead God membentuk lapisan dalam, ditutupi oleh Blue Silver Domain di luar, membuat dunia luar tidak dapat merasakan aura yang dia lepaskan. Apalagi tubuhnya juga sudah benar-benar kencang. Bagaimanapun, itu adalah fisik yang telah melewati penempaan 2 ramuan abadi yang hebat dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya.
Tekanan yang dialami Tang San saat ini seperti ketika dia melatih palu di bawah air terjun. Setiap gerakannya sebenarnya mencari area terlemah dalam tekanan yang dihadapinya, dan dengan gerakan ini dia bisa mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan itu. Adapun kata-kata yang dia ucapkan, itu diludahkan dengan kekuatan batin. Pria di belakang meja menarik pandangannya, dan semua tekanan langsung menghilang. Tang San hanya merasakan sekelilingnya kosong, seolah-olah semua kekuatannya telah dihabiskan. Jika bukan karena keseimbangannya yang stabil di bawah air terjun untuk waktu yang lama, mungkin dia akan membodohi dirinya sendiri dan terguling. Tapi dia pada akhirnya masih bisa menstabilkan dirinya sendiri. Tubuh bagian atasnya bergoyang sekali, tapi dia tetap mempertahankan. Salutnya, bangun, suara berat datang dari pria itu. Itu benar, orang ini adalah Master Sekte Clear Sky School saat ini, kakak laki-laki Tang Hao, Tang Xiao. Salah satu dari kembaran Clear Sky School, Dou Luo. Judulnya adalah Howling Sky. Tang San tidak segera bangun, melainkan bersujud 3 kali kepada Tang Xiao. Alis Tang Yuehua berkerut, buru-buru melangkah maju untuk menarik Tang San. Apa yang kamu lakukan? Masalah ayahmu sejak saat itu tidak bisa diserahkan kepadamu untuk dilakukan. Apakah dia atau Tang Xiao? Keduanya secara alami mengerti bahwa Tang San membuat 3 kepala ini untuk Tang Hao ke Tang Xiao. Tang San menundukkan kepalanya dan bangkit, hutang seorang ayah diberikan kepada putranya, ini adalah hukum surga dan prinsip bumi. Master Sekte, saya berharap untuk bertanggung jawab atas segalanya atas nama ayah saya. Sejak Tang San melangkah melewati pintu, ekspresi Tang Xiao agak tidak pasti. Mendengar kata-kata ini, Tang Xiao dengan keras menamparkan meja batu di depannya dengan telapak tangan, dengan marah berteriak. Apa yang bisa kamu asumsikan? Dengan suara Ci yang lembut, meja di depan Tang Xiao dengan tenang runtuh, tiba-tiba berubah menjadi bubuk halus begitu saja, bertentangan dengan harapan tanpa mempengaruhi apapun di sekitarnya. Tanpa terasa, dia telah mengungkapkan kultivasinya yang dalam dan menakutkan. Tang Long yang berdiri di samping dalam hati terdiam. Itu adalah meja 2 ton yang diukir dari granit paling padat. Memecahnya tidaklah sulit, tapi tanpa suara mengubahnya menjadi debu adalah hal yang sulit. Tang Xiao menatap Tang dengan tajam. Untuk apa kamu menjulurkan lidah? Keluar, pergi ke gunung belakang dan buat meja. Tidak ada makanan sampai selesai dengan benar. Ah, ekspresi Tang Long berubah menyakitkan, menatap Tang Xiao tanpa berani membalas. Tang Xiao melotot, aku pergi, aku pergi. Tang Long tampil sangat mengesankan di depan murid generasi ketiga, tetapi di depan Tang Xiao dia seperti anak kucing yang lemah lembut, dan buru-buru lari. Tang San berlutut sekali lagi, saya tidak tahu apakah saya dapat mengasumsikannya, tetapi saya berharap untuk menggunakan hidup ini demi sekte, untuk menghabiskan semua kemampuan saya atas perintah sekte. Tang Xiao berbalik, mendorong jendela di belakangnya. Dengan tarikan tangan kanannya, bubuk batu di lantai secara tak terduga ditarik keluar begitu saja, dengan cepat terbang ke udara di luar. Dia benar-benar membiarkan seorang anak menganggap masalahnya sendiri. Oh, Tang Hao, apakah kamu benar-benar akan selalu melalaikan? Mendengar kata-kata Tang Xiao, Tang San mau tidak mau memiliki ayahnya. Tuan Sekte, ayah tidak lalai. Dia berkata, dia tidak dapat menghadapi sekte itu. Bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk kembali. Tang Xiao tidak bisa menahan suaranya agar tidak gemetar, dia masih sehat. Tang San mengangguk diam-diam, ayah baik-baik saja, dia menemani ibu setiap hari. Dia siap untuk melewati hari-harinya yang tersisa seperti ini. Menemani di sisi ibumu. Tang Xiao dengan tajam menoleh, dan Tang San dengan jelas melihat bahwa tepi matanya sudah agak merah. Tang San berkata, setelah ibu meninggal, dia menjelma sebagai rumput perak biru. Ayah selalu menemaninya. Tang Xiao menatap kosong sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, mungkin, itu. Kali ini dia tampak jauh lebih tua, tatapannya pada Tang San juga berangsur-angsur melunak. Dengan kilatan cahaya, Tang San memegang kotak hitam panjang itu, menopangnya di kedua tangan. Tuan Sekte, ini yang ayah bawakan untukku. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk sekte itu. Tang Xiao melambaikan tangan yang terangkat, dengan mudah membuat gerakan menarik di udara kosong, dan kotak hitam berat itu jatuh ke telapak. Tangannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Dengan ringan menjentikkan jari, kotak hitam terbuka. Saat energi luar biasa memenuhi ruangan, saat 2 tulang roh di dalamnya muncul di depan mata Tang Xiao,
dia tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak berubah drastis, rambut dan janggutnya gemetar. Tang San hanya melihat kabur di depan matanya, sebelum Tang Xiao sudah berdiri di depannya, satu tangan menggenggam bagian depan jaketnya, menariknya mendekat di depannya. Tang Xiao berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Tang Hao, saudara Hao, dia." Tang Yuehua sekarang juga telah melihat dua tulang roh di dalam kotak hitam panjang. Pikirannya menjadi kosong, berdiri di sana dengan bodoh, air mata mengalir tak terkendali. Ayah berkata bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dapat menemani ibu dalam damai selama sisa hidupnya. Luka lama ayah juga diselesaikan dengan memotong anggota tubuhnya. Awalnya, dia sudah melakukan ini setelah dia meninggalkanku, di tempat bibi. "Master Sekte, kamu, panggil aku paman." Tang Xiao berteriak dengan marah, kejutan itu membuat telinga Tang San mati rasa. Kali ini, saat Tang San berhubungan dengan Tang Xiao, dia bisa dengan jelas merasakan suasana hati Tang Xiao yang berfluktuasi. Meskipun mereka tidak bertemu selama beberapa dekade, perasaannya terhadap adik laki-lakinya tidak berkurang sedikitpun. Kakak kedua, saudara kedua, dia. Tang Yuehua sekarang terisak, tidak dapat berbicara. Melihat kedua tulang roh itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tang Xiao menutup kotak hitam dengan suara "Pa", secara bersamaan melepaskan cengkeramannya di kerah Tang San. "San kecil, begitu ayahmu memanggilmu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung." Tang San mengangguk. Tatapan Tang Xiao berangsur-angsur menjadi tenang. "Tahukah Anda, sebenarnya, saya tidak pernah berpikir ayahmu melakukan kesalahan. Jika Ah Yin memilih saya, mungkin saya akan melakukan hal yang sama seperti dia, dan bahkan lebih kejam daripada dia. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang orang lain katakan selanjutnya, aku tidak ingin masalah Tang Hao menjadi bebanmu. Bekerja keras untuk sekte adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, tetapi bukan karena ayahmu, melainkan karena kamu adalah anggota sekte." Tang San merasa seolah ada sesuatu yang tersedak di perutnya. Menurunkan kepalanya, dia berkata dengan tulus, "Terima kasih, Paman." Tang Xiao memandang Tang San, tatapannya agak berubah. "Kamu sangat mirip ibumu, tetapi karaktermu seperti ayahmu. Yuehua, jangan menangis, mungkin pikiran saudara Hao akan sedikit lebih nyaman seperti ini. Besok akan menjadi upacara kecil San untuk mengenali leluhurnya dan klan. Anda yang mengaturnya." Tang Yuehua menyeka air matanya, alisnya sedikit berkerut, dia berkata, "Kakak laki-laki, tidakkah kamu perlu memberitahu para tetua sekte terlebih dahulu? Bagaimanapun, mereka." Tang Xiao melambaikan tangannya padanya. "Kamu pergi mengaturnya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Daripada memberitahu mereka secara pribadi, lebih baik menyimpannya di atas meja. Kamu pertama-tama membawa San kecil untuk beristirahat. San kecil, dalam upacara besok untuk mengenali leluhur dan klanmu besok, ingat bahwa sekolah langit cerah berbeda dari dunia luar. Anda tidak dapat menggunakan etiket yang Anda pelajari di sekolah bibi Anda untuk menemukan tempat Anda di sekte. Saya akan meninggalkan Anda dengan satu kata, pantang menyerah. Di sini, kekuatannya adalah otoritas untuk berbicara. Jika Anda ingin menggantikan ayah Anda dalam urusan sekte, Anda harus terlebih dahulu menggunakan kekuatan Anda untuk membuktikan diri kepada sekte tersebut. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melakukan apapun." Saat dia membawa Tang San dari kamar master sekte, Tang Yuehua masih belum pulih dari kesedihannya. Pikirkan saja, saudara kedua yang begitu berani dan makmur saat itu, spirit Douluo termuda di benua Douluo, yang prestasinya menjatuhkan dan membunuh paus tertinggi saat dikepung membawa penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Spirit Hall. Tapi sekarang dia telah menghancurkan tubuhnya, bukan lagi pahlawan pada masa itu, hanya bisa menunggu hari di mana hidupnya akan berakhir di antara gunung dan ladang. Akhir yang suram macam apa ini? Orang-orang yang tinggal di Kastil Clear Sky School adalah generasi kedua sekte dan juga tetua generasi pertama. Generasi ketiga dan keempat semua tinggal di rumah batu di belakang kastil. Tang Yuehua mengatur tempat tinggal untuk Tang San, lalu dengan hati-hati bertanya kepada Tang San tentang perjalanannya kembali untuk melihat Tang Hao. Sambil mendengarkan Tang San menyelesaikan ceritanya dan mendengar bahwa ada harapan untuk kesembuhan ibu Tang San, suasana hatinya agak tenang. Kamar yang diatur untuk Tang San sangat sederhana. Kamar yang sangat kecil untuk menerima tamu, hanya sekitar 7 atau 8 meter persegi,
kamar tidur 10 meter persegi, serta kamar mandi yang sangat kecil dengan segala fasilitas untuk tinggal. Ini adalah standar yang disediakan untuk anak-anak generasi ketiga Clear Sky School. San kecil, aku benar-benar ingin pergi menemui ayahmu. Tang Yuehua terisak. Tang San menghela nafas ringan. Saat aku melihat ayah memotong anggota tubuhnya, aku juga sangat putus asa. Tapi aku datang kemudian. Mungkin sekarang dia akan bisa bersama ibu setiap hari tanpa khawatir tentang masalah di masa depan, itu yang terbaik untuknya. Kamu bisa pergi ketika Anda punya waktu. Lagi pula, itu cukup jauh. Tang Yuehua mengangguk, baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah ayahmu untuk saat ini. Katakan padaku, apa rencanamu, kembali ke sekte kali ini? Tang San berkata, ayah berharap saya bisa memberi hormat kepada kakek, lalu membantu sekte sebanyak yang saya bisa. Tang Yuehua berkata, dan hampir menyebabkan sekte bertabrakan dengan Spirit Hall, menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Terlebih lagi, itu masih menyebabkan kakekmu mati karena marah, dosa yang tak terampuni. Tang Long dan yang lainnya yang Anda temui hari ini semuanya berada di pihak paman Anda. Paman Anda mengadopsi Tang Long sebagai putra dari seorang junior. Dia nomor 1 di generasi ketiga. Mata Tang San menunjukkan cahaya perenungan yang dalam. Bibi, Anda memberitahu saya bahwa masalah saya untuk mengenali leluhur dan klan saya akan dihalangi oleh para tetua sekte. Tang Yuehua mengangguk. Begitulah, saya khawatir bisnis besok tidak akan berjalan terlalu lancar. Bahkan jika ayahmu telah mengembalikan 2 tulang roh, saya khawatir masih akan sangat sulit bagi mereka untuk memaafkannya. Kedua saudara juga memisahkan dirinya dari sekte, menggambar garis yang jelas. Saya khawatir mereka tidak akan dengan mudah mengizinkan Anda untuk mengenali leluhur dan sekte Anda. Alis Tang San berkerut. Jika para tetua tidak setuju, apa hasilnya? Wajah Tang Yuehua berubah suram. Dalam kasus terburuk, kamu akan dikeluarkan dari sekte, semangatmu lumpuh. Bahkan mereka akan menggunakanmu sebagai umpan untuk menemukan ayahmu, menyelidiki kesalahannya sejak saat itu. Tentu saja, ini praktis tidak mungkin. Besar, saudara laki-laki adalah master sekte, dan para tetua masih akan memberinya sedikit wajah. Jika saya tidak menebak terlalu banyak, para tetua pada akhirnya akan berkompromi, mengusir Anda dari sekte, tidak mengakui Anda sebagai anak dari sekte. Sekolah Langit Cerah. Tang San memandang Tang Yuehua dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Karena Anda setuju untuk membiarkan saya kembali, Anda seharusnya sudah memikirkan tindakan balasan. Tang Yuehua mengangguk. Pamanmu mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan semua tetua, dengan demikian mendapatkan persetujuan mereka, menjadi Master Sekte Clear Sky School generasi baru. Oleh karena itu, proses mengenali leluhur dan sekte Anda besok tidak akan mudah, tidak ada salahnya menjadi sedikit pantang menyerah, gunakan kekuatan untuk membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membantu mengembalikan sekte ke kejayaannya. Tang San mengangguk perlahan, Bibi, aku mengerti. Tang Yuehua berdiri, menyentuh kepala Tang San. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Jaga dan pelihara semangatmu. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dipersiapkan. Sidang umum sekte akan dimulai besok pagi, Bibi akan menonton pertunjukanmu. Selesai mengatakan ini, Tang Yuehua memberitahu Tang San bahwa seseorang akan secara khusus mengantarkan makanannya, membiarkannya beristirahat dengan benar. Dengan kepergian Tang Yuehua, Tang San duduk bersila di tempat tidurnya, mengingat kembalinya dia ke sekte hari ini. Paman dan bibinya jelas memihak pada pihak ayahnya. Dia telah melihat bahwa ketika paman menyebutkan ayahnya, dia selalu menahan emosinya, dan ketika dia mengatakan dia terlihat seperti ibunya, matanya menunjukkan kelembutan yang tidak bisa disembunyikan. Ternyata, meski ayahnya menderita, setidaknya dia bersama ibunya. Meskipun pamannya telah menjadi master sekte, penderitaan yang dia tanggung tidak kurang dari ayahnya. Apakah dia bisa dengan lancar memenuhi keinginan ayahnya? Mungkin harus dilihat besok. Berpikir demikian, Tang San menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya, memasuki kondisi kultivasi. Meskipun kecepatan peningkatannya agak melambat di tahun ini di Paviliun Bulan, dia malah menguasai mata pelajaran studinya. Terutama setelah sekarang benar-benar menghubungkan 8 meridian yang luar biasa. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak meningkat banyak, kekuatan batinnya seperti sungai besar, dalam dan tak berujung, jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lawan dengan level yang sama. Di malam hari, ketukan lembut bergema dari pintu.
Tang San perlahan membuka matanya, silakan masuk. Pintu terbuka, dan yang pertama masuk ke dalam adalah kepala. Itu adalah seorang wanita muda, rambutnya disisir menjadi dua kuncir kecil yang menggemaskan, muncul sekitar 13 atau 14 tahun. Apakah kamu Paman San? Suara tajam dan jernih itu sangat menyenangkan, sepasang mata besar yang bersemangat menatap Tang San dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum sedikit, siapa kamu? Masuklah. Gadis muda itu mendorong pintu hingga terbuka, memegang sekotak makanan, kamu masih belum memberitahuku apakah kamu Paman San. Tang San tersenyum, jika kamu membawa makanan untuk Tang San, maka itu benar. Ini aku. Gadis muda itu terkikik, matanya yang besar dengan rasa ingin tahu mempelajari Tang San. Paman San, kamu benar-benar terlihat cantik. Jauh lebih tampan daripada ayahku. Tang San menatap kosong sejenak, siapa ayahmu? Gadis muda itu berkata, ayahku bernama Tang Hu, dia adalah kepala generasi ketiga. Tang San bingung berkata, apakah? Gadis muda itu menggelengkan kepalanya, berkata, kepala generasi ketiga adalah ayahku, bukan Paman Tang Long. Ayah selalu mengatakan bahwa Paman Tang Long tidak bisa mengalahkannya. Kalah dari Paman Tang Long terakhir kali hanyalah nasib buruk. Saat berbicara, dia meletakkan makanan di atas meja di sebelah tempat tidur Tang San, matanya yang besar menatap Tang San dengan agak kesal. Tang San tersenyum lebih lebar, berkata, seiring waktu, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Aku masih belum tahu namamu. Gadis muda itu berkata, saya dipanggil Tang Tian. Paman San, Anda bisa memanggil saya Tian. Tang San tersenyum, baiklah, terima kasih, Tian. Melihat wanita kecil murni bermata jernih ini di depannya, Tang San tidak bisa tidak mengingat ketika dia seusianya. Pada saat itu, dia sudah bertemu Xiao Wu, bertemu dengan 7 iblis Shrek lainnya. Semua orang mengerahkan semua upaya mereka untuk berkultivasi bersama. Tian tersenyum pada Tang San, Paman San, kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal, senyummu benar-benar cantik. Selesai berbicara, gadis muda itu berlari keluar, terpental dan lincah. Makanannya sangat sederhana, 1 piring daging sapi, 4 gulungan kukus, 1 tumis kubis, serta semangkuk besar sup telur. Tang San makan dengan nafsu makan yang baik, ini adalah makanan pertamanya di sekte. Tidak peduli apa yang dikatakan, tempat ini juga dianggap sebagai rumahnya di dunia ini. Setelah malam yang lancar, keesokan paginya, Tang San biasanya bangun saat fajar dan melangkah keluar.